Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang syurutul imamah, syarat seseorang boleh untuk dijadikan imam. Ada dua yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berapa kita sebutkan? Dua ya? Dua. Yang pertama syaratnya adalah Islam, yang kedua adalah syaratnya laki-laki. Ya, itu ya kita sebutkan ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali syarat seseorang itu menjadi imam. Ya, syarat seseorang menjadi imam. Yang ketiga, syarat seseorang untuk menjadi imam adalah al-aqlu, adalah berakal. Kalau yang pertama adalah dia harus seorang muslim, yang kedua dia harus seorang laki-laki. Jadi tidak boleh kita bermakmum dengan seorang yang kafir, tidak boleh kita bermakmum dengan seorang wanita, tidak boleh. Seorang wanita hukum asalnya tidak boleh menjadi imam kecuali kalau yang di belakangnya juga adalah para wanita makmumnya. Baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu adalah berakal. Syarat seorang imam itu dia harus berakal. Maka dari sini kita bisa tahu ada beberapa jenis orang yang tidak boleh menjadi imam karena tidak berakal atau karena kehilangan akal, baik itu yang memungkinkan untuk kehilangan akal secara sementara pada saat sholat ataupun secara keseluruhan. Yang secara keseluruhan adalah kalau orang gila menjadi imam, ini nggak boleh. Kalau orang gila menjadi imam tidak boleh. Kalau yang hilang dan memungkinkan atau berpotensi untuk pada saat sholat ada kemungkinan nanti hilang akalnya, contoh seperti seseorang yang kemasukan jin. Setiap kali dia baca pada saat dia sholat ada reaksinya sehingga hilang akalnya pada saat dia menjadi imam. Maka ini tidak boleh untuk kita sholat di belakang mereka. Jadi sekali lagi, kehilangan akal ini adalah kehilangan akal yang sifatnya adalah secara terus-menerus ataupun secara sementara, yang berpotensi atau yang memungkinkan untuk kambuh pada saat sholat. Ya, atau misalnya pada saat seseorang terkena penyakit ayan. Ya, kalau jam-jam tertentu kita tahu bahwa dia akan kambuh, misalnya dia selalu kambuh di dekat-dekat waktu sholat, maka pada saat itu tidak boleh kita menjadikan dia sebagai imam. Yang ketiga, yang keempat, di antara syarat seseorang menjadi imam adalah, ya, di antara syarat seseorang menjadi imam adalah dia harus bisa mengucapkan bacaan, lisannya harus bisa bersuara. Jadi para ulama menyebutkan kalau seseorang, kan ada indera tiga yang berpengaruh pada saat sholat. Ada tiga indera yang disebut oleh para ulama berpengaruh ketika sholat. Yang pertama adalah penglihatan. Nah, kalau penglihatan ini sepakat para ulama bahwa boleh kalau orang tidak melihat, boleh kalau orang buta menjadi imam.
Di antara dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam pada saat beliau meninggalkan kota Madinah. Artinya orang yang tidak melihat, orang yang buta boleh untuk menjadi imam. Karena Nabi dari sekian banyak para sahabat memilih Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak melihat menjadi imam pada saat beliau keluar dari kota Madinah. Yang kedua adalah orang yang tidak mendengar. Ini hukumnya makruh untuk dijadikan imam. Meskipun tidak berpengaruh ke dalam bacaan, tapi ketika dia menjadi imam, ada kemungkinan kalau dia salah, dia tidak mendengar kalau dia dibenarkan. Dia tidak mendengar kalau dia dibetulkan. Entah itu kalau dia salah rakaatnya yang berhubungan dengan rukun. Kalau makmumnya subhanallah, mengucapkan subhanallah, dia bisa jadi tidak mendengarnya karena dia tidak mendengar, maka hukumnya makruh. Atau misalnya kesalahannya pada ayat. Kalau dia salah membaca ayat, gimana cara bisa mengingatkannya kalau dia tidak mendengar? Makanya para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Namun, apakah boleh? Apakah sah hukumnya kalau dia menjadi imam, atau bolehkah kita bermakmum di belakang orang yang tidak mendengar? Jawabannya boleh. Sah sholatnya, tapi makruh untuk kita menjadikan dia sebagai imam. Dikhawatirkan pada saat dia salah tidak bisa dibetulkan dan tidak bisa dibenarkan. Yang ketiga adalah orang yang tidak bisa bicara. Ini sepakat para ulama tidak boleh untuk dijadikan imam. Karena syarat daripada solat itu bacaannya harus melewati lisan, tidak cukup hanya dalam hati. Sehingga untuk memimpin solat dia tidak diperkenankan. Apalagi solat itu ada aba-abanya. Kalau dia tidak bisa berucap, ini sama sekali bukan berarti kita menghina orang yang punya kekurangan, sama sekali tidak. Tapi kita sekarang sedang menjelaskan tentang hukum. Bagaimana kalau seandainya dia menjadi imam? Jawabannya tidak boleh. Ya, dia maksa untuk jadi imam. Pokoknya ini kan sholatnya sholat zuhur juga, misalnya. Ada sebagian yang mengizinkan, ada sebagian yang tidak mengizinkan. Kan sholatnya juga sholat zuhur. Apalagi makmumnya cuma 2 misalnya. Kelihatan aja Ustadz, nggak perlu dikasih aba-aba pakai lisan, tetap nggak boleh. Sepakat para ulama tidak diperbolehkan untuk menjadikan orang yang bisu atau orang yang tidak bisa bicara sebagai imam. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara syarat seseorang itu menjadi imam adalah dia harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Dia harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Kalau seseorang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah yang kesalahannya itu sampai merubah makna, maka para ulama menyebutkan solatnya tidak sah ketika dia menjadi imam. Ya, dia harusnya jadi makmum dan belajar bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tapi kalau seandainya di belakangnya itu sama semuanya nggak bisa, dia yang paling mending, maka boleh dia jadi imam. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau di belakangnya semua sama, nggak bisa semua, dia yang paling mending. Dia kesalahannya cuma di 1 ayat, yang di belakangnya salahnya ada di 3 ayat yang merubah makna, yang nggak bisa dibaca. Ada yang 4 ayat, ada yang keseluruhan surat Al-Fatihah nggak bisa baca karena baru masuk Islam misalnya. Dia kesalahannya cuma di 1 ayat doang, cuma di 1 ayat saja. Nah, maka dia yang paling mending, dia yang jadi imam. Tapi kalau di belakangnya masih ada orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak diperbolehkan dia untuk menjadi imam. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Berapa? Hah? Yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang yang ke-6. Baik. Yang ke-6 adalah as-salamatu minal a'dzar. Selamat dari aib atau uzur. Ya. Di antara yang menyebutkan syarat ini adalah pendapat Al-Hanafiyah wal Hanabilah, para ulama dari kalangan mazhab ya Imam Abu Hanifah, ya, juga riwayat dari mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi seorang yang jadi imam itu dia harus bersih, selamat dari uzur. Uzurnya macam apa? Contoh, uzurnya seperti kalau dia kena sakit salisul baul. Salisul baul itu yang kencingnya netes-netes, nggak berhenti. Ya. Orang yang kena salisul baul itu jamaah sekalian bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kalau seandainya dia tahu bahwa akan ada masanya dia berhenti dari salisul baulnya.
Salisul baul misalnya setelah dia kencing itu netes sampai 2 jam misalnya, atau sampai 1 jam. Dia tahu durasinya tuh 1 jam. Setelah 1 jam berhenti. Maka orang yang demikian dia tunggu sampai berhenti. Ustaz, ketinggalan berjamaah? Iya, meskipun ketinggalan berjamaah. Kalau dia tahu durasinya itu tidak sampai menghabiskan waktu sholatnya. Tapi kalau dia tahu bahwasanya salisul baulnya, kencingnya itu menetes, gak bisa diprediksi. Gak bisa diprediksi. Bahkan kadang-kadang panjang sampai selesai waktu sholat. Maka dia sholat di awal waktu meskipun dalam keadaan kencingnya menetes, dan ditutup agar supaya tidak menetes pada saat sholat ke lantai. Bisa dimengerti sampai sini? Ada berapa tadi keadaannya? Ada berapa? 2. Ya, ada 2. Dan ini berlaku juga bagi ada yang, kalau ini kan kencing, ada juga yang kentutnya tidak berhenti, buang anginnya tidak berhenti, buang angin terus. Nah, itu betulan buang angin dari perut, buang angin, buang angin. Nah, dilihat apakah dia itu buang anginnya itu sampai selesai waktu sholat. Kalau udah gitu berarti tadi jawabannya apa? Dia sholat ya meskipun dia kena buang angin terus. Karena kalau seandainya ditunggu pun juga nggak selesai. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah ya semampu kalian. Tapi kalau kita bisa tunggu dan kita tahu ya siklusnya itu sebelum selesai waktu sholat cuman setengah jam aja keluarnya. Waktu sholat belum selesai, maka tunggu sampai selesai waktu sholat. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, hukum asalnya menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah, ini berarti mayoritas para ulama, jangan dijadikan imam. Jangan dijadikan imam. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara syarat sahnya seseorang menjadi imam, ya, dia tidak dalam keadaan bermakmum. Dia tidak dalam keadaan bermakmum. Jadi maksudnya dia dalam keadaan ya sholatnya itu tidak terikat dengan imam yang lain. Kalau dia jadi makmum nggak boleh. Antum jadikan sebagai imam. Berarti dalam satu waktu dia adalah makmum, dalam satu waktu juga dia adalah imam, nggak boleh. Misal, ulun kasih misal ya. Ada orang yang sholat, ya. Ada orang yang sholat, terus di belakangnya ada orang yang sholat. Di sampingnya ada yang sholat. Berarti yang A sholat, B jadi makmum, ya. Datang C ini bermakmum pada B. Nggak boleh, mestinya C ini bermakmum bareng-bareng dengan siapa? Si A. Gimana Ustadz? Anak pengennya bermakmumnya sama B karena dia Ustadz favorit anak, tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh karena dia sedang dalam keadaan bermakmum. Baik. Jadi kalau kita ringkas syarat seseorang menjadi imam, ya, syarat seseorang menjadi imam. Yang pertama, ya, syarat seseorang menjadi imam. Yang pertama adalah dia harus seorang muslim atau Islam. Yang pertama. Yang kedua, dia harus seorang laki-laki. Dua. Yang ketiga, dia adalah seorang yang apa tadi? Berakal. Ya, kalau orangnya tidak berakal, ya tadi yang tidak berakal itu ada 2 jenis. Yang pertama yang sepanjang, ya, atau yang dia permanen nggak berakalnya. Ada juga yang misalnya tidak berakalnya itu di momen-momen tertentu saja. Yang kalau sholat misalnya dia baca
keluar reaksi pada saat dia ada jin nasab misalnya. Jin nasab itu misalnya ada orang yang orang kuitan-kuitannya itu berperjanjian. Ya, atau kai-kai nininya Bahari itu berperjanjian. Orang Banjar biasanya lawan buaya biasanya, misalnya jin buaya misalnya kan. Apalagi yang misalnya di dalam-dalam itu biasanya. Pernah suatu ketika jamaah sekalian, pernah suatu ketika ngerukyah orang. Ya. Dari sejak saat itu ulun selalu menghindar merukyah. Jadi pada saat ulun bertiga itu waktu ulun baru pertama lulus pesantren baca. Reaksi pertama teman ulun baca dia ketawa. Ulun baca dia nangis. 3 teman ulun lagi baca dia pingsan. Ya, tapi setelah selesai diruqyah dia jadi buaya menangkapin anak-anak gitu, tambah parah ya. tambah parah ya. Maksudnya di sini adalah kalau seandainya ada orang yang demikian ya, ada orang yang kakek nenek, kadang-kadang jin nasab itu kan dia nggak punya perjanjian, itu kakek neneknya yang dulu yang bikin perjanjian sama jin ya. Jin nasab itu turun temurun, dia nggak tahu apa-apa. Ini kesian pian, jangan sampai ada berperjanjian lawan jin lah, itu susah ngelepasnya, susah banget ya, ngelepasnya harus perlu usaha, effort yang luar biasa ya, berbagai macam rasa sakit dan penderitaan kalau mau ngelepas itu, kesian yang dibawa-bawa keturunannya ya. Itu banyak. Pernah juga ulun ketemu sama orang yang punyanya. Ini ketemunya pada saat ulun bawa jamaah umroh. Sekamar sama orang tersebut, jamaah sekalian, sekamar. Ternyata dia cerita ada jin nasab. Terus juga dia punya basal tau lah, basal tahu? Kayak ikat pinggang ya, tapi situ ada rajahnya. Ya, ada rajahnya. Kalau baca Al-Quran kata dia gatal Ustaz gitu. Ya itu mah jin Pak. Gatal merah badannya kalau baca Al-Quran ya. Ya, jadi pokoknya harus hati-hati yang demikian. Nah, kalau yang demikian itu kalau diruqyah jamaah sekalian, atau kalau dia baca sendiri, nah itu bisa kehilangan akal. Makanya kita harus hati-hati. Baik, yang berikutnya yang keempat apa tadi? Harus bisa berusaha. Ya, harus ya bisa berucap atau selamat lisannya. Lima apa tadi? Bisa membaca surat Al-Fatihah. Ustaz, kalau surat yang lain bagaimana? Ya, surat yang lain itu tidak menjadi syarat. Kalau surat Al-Fatihah itu harga mati jamaah sekalian, karena dia rukun sholat. Kalau orang nggak bisa melakukan rukun sholat, Al-Fatihahnya salah-salah, itu nggak boleh kita sholat di belakangnya, nggak boleh. Pian ada imam di musola, di wadah pian, di parak wadah pian, bacaan surat Al-Fatihahnya tertinggal hurufnya. Ketinggalan tuh huruf 2-3 huruf ketinggalan ya, atau tasdidnya ketinggalan. Kalau tasdid ketinggalan berarti kan ketinggalan 1 huruf. Ada tasdid itu kan berarti ada 2 huruf yang sama. Nah, ketinggalan tuh hurufnya misalnya. Nah, ini termasuk dari yang tidak boleh kita sholat di belakangnya. Bisa membaca surat Al-Fatihah. Nah, ulun sering sampaikan, ada nggak mungkin orang itu dia lancar baca surat yang lain tapi surat Al-Fatihahnya nggak lancar? Mungkin, bisa jadi. Ya, ulun pernah sebutkan juga di sini. Ada orang dia pada saat berguru baca surat Al-Fatihah atau belajar surat Al-Fatihah, gurunya salah melajari. Akhirnya nempel, susah banget dirubah. Tapi di ayat-ayat yang lain dia belajar, dia ngafal pada guru yang lain sehingga benar ucapannya. Maka ada kemungkinan ya seseorang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah tapi bagus bacaannya di surat yang lain. Bisa jadi. Baik. Yang keenam apa tadi jamaah sekalian? Apa tadi? Ya. 6. Selamat dari ya aib yang tadi diantaranya, contohnya tadi adalah seperti salisul baul
Baul. Apa ini? Kencing yang tidak berhenti, yang netes terus. Nah, ini termasuk dari yang ya jangan dijadikan imam, karena harusnya dia, karena kan berarti dia ada netes najis, ya, ada menetes najis dari bagian tubuhnya, maka ini termasuk orang yang punya uzur. Ya. Kalau kita lihat tadi, kalau seandainya dia sepanjang waktu sampai habis waktu sholat, berarti dia sholat dalam keadaannya. Tapi ditutup, jangan sampai najisnya itu menetes. Ya. Tapi kalau dia cuma setengah jam, 45 menit sebelum habis waktu tuh udah bersih, misalnya, maka tunggu ya sampai selesai hal tersebut. Apa lagi? Yang berikutnya apa? Hah? Oh ya betul. Yang ketujuh mana nih? Yang ketujuh sini ya. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan bermakmum. Dalam keadaan bermakmum. Artinya dia sudah terlepas dari imam yang lain. Kalau masalah Ustadz, bagaimana kalau orang masbuk dijadikan imam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi para ulama menyatakan hukum sholatnya itu sah. Khilafnya itu adalah di aulawiyah, apakah ini dimakruhkan atau tidak. Tapi intinya kalau orang sudah lepas daripada imamnya, dia udah selesai. Masbuk ketinggalan 1 rakaat, datang orang lagi, ya, mau jadikan dia imam, tapi dia udah lepas, sholatnya tuh udah lepas dari imam tuh, dia udah sholat sendiri hitungannya, dia udah nggak terkait lagi sama imam. Berarti dalam hal ini ketika sudah lepas dari imamnya itu nggak masuk dalam sini. Terlepas dari apakah itu dianjurkan ataukah tidak dianjurkan, tapi yang jelas sholatnya sah. Yang tidak sah, ya, yang tidak sah, yang menjadi syarat seseorang untuk menjadi imam, dia tidak boleh dalam satu waktu menjadi makmum dalam waktu yang sama dia juga menjadi imam. Misalnya seperti tadi ya, ulun kasih contoh ya. Ini ada nih A, ya, kemudian berjejer nih sholat di sini nih, datang kan B di sini. Yang ini nih masbuk, ini masbuk, ya. B ini karena melihat oh udah selesai, dia sholat nih, digawil lah, digawil. Berarti ini berimaman kan, ya kan? Datang si C, dikira ini masbuk dua-duanya. Ya, ada kemungkinan gitu kan? Dikira ini masbuk dua-duanya. Ya, si C ini banyak pikiran, digawiannya, disariki bosnya. Iya, macam-macam, bermasalah lawan bini di rumah, ya kan? Habis itu macam-macam lagi nang dipikirkannya. Ada berarti memperhatikan lagi. Ah, ini kayaknya ini deh, ini apa namanya? Lalu kemudian ini membaca, ya, ini membaca. Salatnya salat zuhur, pulang. Salatnya di sini, digawil ya ini. Ini harus tahu nih, dia tidak boleh untuk menjadi imam. Kenapa? Karena sholatnya sedang terikat dengan si A. Apa yang dia lakukan? Lah mundur lah. Kasih tahu kalau kita nih sama-sama makmum, tapi jangan ngobrol gitu. Kita sama-sama makmum loh. Enggak, bukan gitu. Tapi dia isyarat, kan biasanya disentil nih, disentil kan. Ya mundur. Si C juga harus paham. Nah, itulah pentingnya orang itu punya ilmu. Ya, si C juga harus paham. Jangan dia mundur, ya, si C juga mundur, ya, ya kan? Si C juga mundur, tapi masih nih berimaman ini, masih berimaman, enggak. Nah, itu artinya kalau ini udah mundur, berarti dia ngasih isyarat ya, saya ini bukan imam. Saya nggak bisa karena sholat saya masih terikat sama imam yang lain. Nah, maka tadi disebut oleh para ulama tidak dalam keadaan bermakmum. Dah bisa dimengerti jemaah sekalian? Baik. Ini benar ya, bisa dimengerti ya. Baik. Jadi keadaan seperti ini memungkinkan untuk terjadi pada kita. Ya, tapi kita tahu kalau seperti itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan yang paling penting. Kesalahpahaman seperti itu bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Baik, kemudian yang berikutnya, ya,
Baik, ini ada berapa tadi syaratnya? 7. Ya, ada 7 syarat seseorang itu boleh dijadikan sebagai imam. Baik, bagaimana kalau seandainya ya, ini syarat yang ditambahkan oleh sebagian para ulama. Tapi secara umum ini syarat sebenarnya memang harus ada pada setiap sholat. Sebagian para ulama menyebutkan ada yang ke-8. Syaratnya adalah imamnya itu harus suci dari najis. Harus suci dari najis dan hadas. Cuman ini kan syarat untuk semua orang yang sholat. Nah, tapi tidak masalah. Pian tambahkan aja di catatan pian karena ada kemungkinan. Jadi ini ulama menyebutkan, anggap saja ini yang ke-8. Nah, sebagian para ulama menyebutkan demikian. Ini adalah suci dari hadas dan najis. Ya, suci dari hadas dan najis. Ulun kasih kepian gambarannya. Kalau ada orang wudu bareng pian, ya wudu bareng pian. Ini pian non kawan nih. Kawan ini imam di masjid. Lalu kemudian pada saat selesai wudu bareng nih pian nih, bil wudu satunya di samping pian. Ya. Karena waktunya masih lama, mungkin sekitar 15 menit, 20 menit, ya kan, menjelang azan. Terus habis itu kawan pian ini buang angin, kentut tuh, terus pian dengar, ya, tercium apa pulang baunya, ya kan, bau, habis itu kedengaran, udah yakin 100% dia kentut, oke, ngobrol terus sama pian, dikumandangkanlah azan, ya kan, dari tadi dia belum wudu, cuman dia lupa kalau dia sudah wudu, oke. Komat lah, maju dia ke depan. Oh, jamaahnya banyak. Pian namanya nyatakan ke muka, kada sawat lagi. Sholatlah dia jadi imam. Maka pian yang tahu bahwa dia sholat dalam keadaan belum berwudu, tidak boleh pian sholat di belakang. Bisa dimengerti? Sampai sini, jangan sekalian. Gimana dengan sholat orang yang sebegitu banyak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa sholatnya diulang semua. Karena sholatnya makmum itu terikat dengan sholatnya imam. Sebagian lagi menyatakan, ya bagi yang tahu sholatnya batal. Tapi bagi yang tidak tahu sholatnya sah. Tapi wallahu ta'ala alam, ya untuk hati-hatinya, karena sholat makmum itu terikat dengan sholat imam. Ya, sholat makmum itu terikat dengan sholat imam, maka ya artinya diulang saja sholatnya. Makanya jamaah sekalian, ulun sering ingatkan, imam itu dia harus paham, dia harus tahu tuh, kalau dia udah batal itu jangan teruskan lagi sholatnya, ya kan. Contoh, dia sholat dalam keadaan duduk nih, ya, tasyahud pertama, batal lah dia di tasyahud pertama, bingung nih dia, aduh gimana ya, terusin nggak sholatnya, terus dia terusin sampai berdiri supaya nyaman menarik yang di belakang. Pada saat pian berdiri itu sholat pian sebenarnya sudah nggak sah, maka jangan mencelakai, menciderai para makmum yang di belakang. Dari duduk tuh udah tarik aja yang di belakang. Bisa dimengerti sampai sini? Kasih isyarat kepada dia. Kalau dia nggak paham udah tarik ke depan. Nah, itu harus paham tuh. Jangan pelangak-pelongok yang di belakang. Kenapa? Jangan. Maka yang di belakang imam itu harus orang yang paham. Kapan imam tuh ngasih isyarat bahwa dia batal, ya. Ya, dan imamnya itu juga harus ngasih tahu. Ya. Jangan pada saat sujud batal, ya kan? Inya keluar. Makmum ada juga sujud gimana caranya? Kalau sujud gimana caranya orang tahu kalau pian udah nggak ada lagi di situ. Paham ya? Makanya si imam juga harus paham, kasih tahu. Gimana ustadz yang di belakang? Sudah semampu dia untuk pindah ke depan yang di belakang. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ini nomor 1, syarat menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Ini adalah syarat yang disebutkan oleh para ulama
ketika seseorang itu menjadi imam. Begitu pula ulun sering sampaikan, ini penting untuk para takmir masjid, para takmir musola, untuk dia bisa memilih imam itu, karena ini pemimpin sholat. Untuk ketika dia memilih imam itu ada kriterianya yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Dan tidak boleh sembarangan. Kadang ada yang cuman dipilih gara-gara suaranya bagus, Ustaz. Tapi bacaan Al-Fatihahnya ketinggalan beberapa huruf, ya. Tapi dia misalnya, ya, tidak memenuhi salah satu syarat tadi, ya. Ya, kemudian, ya, kalau balik bagaimana? Itu udah kita pernah bahas, ya. Kalau apakah imam itu syaratnya harus balik? Jawabannya adalah tidak. Yang penting dia mumayyiz, sebagaimana dulu Amr bin Salamah itu pernah dulu dijadikan imam di zaman Nabi SAW di perkampungan, yang waktu itu dia adalah yang paling banyak hafalannya, sehingga pada saat dia umur 6 tahun, ya, sebagian riwayat menyebutkan 7 tahun, dia udah dijadikan imam, ya, di kampungnya dia. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh kalau anak kecil belum balik jadi imam, asalkan dia sudah mumayyiz, sudah tahu tuh bacaan sholat apa, gerakan sholatnya bagaimana, sudah tahu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, kita masuk, berapa menit lagi nih? Hah? 4 menit. Baik. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam salatu ahlil a'zar, pembahasan tentang salat orang-orang yang punya uzur. Al-a'zaru jam'u uzrin. Al-a'zar itu jamak dari kata uzur. Wal muradu biha huna al-maradu was-safaru wal khawfu. Dan yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini, kata penulis, adalah sakit, safar, dan dalam keadaan takut. Nah, ini ada tata caranya tersendiri. Fahadhihi hiyal a'dzaru allati takhtalifu biha as-shalah 'inda wujudiha. Uzur yang semacam ini bisa membuat salat itu berbeda, ya, ketika ada uzur yang tadi disebutkan. Yang dimaksudkan di sini tadi apa? 3. Sakit, safar, lalu kemudian rasa takut. Sakit, safar, kemudian rasa takut. Wakhtilafus salati huna huwa ikhtilafu hay'ati wa adadi huwa ikhtilafu hay'atin wa adadin ma'khudun minal qa'idatil 'ammah wa hiya qauluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan perbedaan di sini, kan tadi sholatnya berbeda kalau ada uzur, kan begitu? Berbeda kalau ada uzur. Nah, kata penulis di sini, perbedaan yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan yang terkait dengan, yang terkait dengan caranya, tata caranya, hay'ah itu bentuk, tata cara, ya. Berdasarkan kaidah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam subjudul yang pertama. Penulis mengatakan al-maridu huwa alladhi i'tallat sihhatuhu. Orang yang sakit itu adalah orang yang tidak sempurna kesehatannya. Ya. Sawa'an kanat hadhihi al-illah fi juz'in min badanihi aw fi jami'i badanihi. Rasa sakit itu atau penyakitnya itu bisa jadi di sebagian anggota tubuhnya, bisa jadi di seluruh anggota tubuhnya. Faman ishtaka 'ainuhu aw asba'uhu fahuwa maridun. Barang siapa yang misalnya aja nih, kata penulis, ada yang matanya sakit, ada yang jarinya sakit, mata dan jari, berarti kan di sebagian tubuh kita, maka dia sudah terhitung orang yang sakit. Nah, ya, waman akhadathul huma fahuwa marid. Atau seseorang yang terkena demam, maka dia hitungannya juga seorang yang sakit. Sampai kan? Oke, silakan azan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Di sini penulis mengatakan, ya artinya sakit itu apakah sebagian ataupun juga di seluruh badan itu terhitung sebagai sakit, tergantung daripada bagaimana keadaannya. Nah, di sini penulis mengatakan poin yang pertama adalah yajibu 'alal maridi an yatatahhara bil ma'i li raf'il hadatsil asghar wal akbar. Yang pertama adalah yang harus difahami, wajib bagi seorang yang sakit untuk dia bersuci dengan air untuk mengangkat hadas baik yang kecil ataupun hadas besar. Ya. Lianna taharata syartul lis-shalah, karena taharah itu bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Fa illam yastati' tayammam. Apabila dia tidak mampu maka dia bertayamum. Nah, para ulama menyebutkan perpindahan antara menggunakan air dengan tayamum itu dilihat dari jenis sakitnya. Jenis sakit yang membuat seseorang mendapatkan rukhsah itu kriterianya. Ya, ini ya. Sakit yang mendatangkan rukhsah keringanan. Itu kriterianya dua. Nah, secara umumnya itu dua. Yang pertama adalah kalau sakitnya itu, kalau kita pakai air untuk berwudu atau mandi janabah, itu akan, ya, bisa kita sebut tiga. Ya, akan, ya, membahayakan. Ya, akan membahayakan. Ya, bisa jadi membahayakan nyawa. Contoh seperti seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu bertanya tentang pada saat dia kena bocor di kepala. Beliau kena bocor di kepala lalu bertanya. Ya, kemudian bertanya pada saat harus mandi junub, harus mandi janabah. Lalu kemudian dijawab sama sebagian para sahabat yang lain bahwa tidak ada rukhsah. Akhirnya dia mandi dan meninggal dunia. Nah, ini Rasulullah SAW marah terhadap, ya, kejadian tersebut. Ya, jadi ini yang pertama. Kalau membahayakan. Yang kedua adalah kalau menambah sakit. Menambah sakit. Jadi kalau pian kenakan air sakitnya bertambah. Atau yang ketiga adalah memperlambat kesembuhan. Perlambat kesembuhan. Nah, ini tiga kriteria. Bisa karena membahayakan, seperti contoh sahabat tadi. Yang kedua adalah bisa menambah rasa sakit. Kata dokter, ini kalau pengen kenakan air, ini tambah rasa sakitnya, atau tambah sakitnya ini jadi nanti bisa bernanah dan lain sebagainya, karena luka misalnya. Yang ketiga adalah memperlambat kesembuhan. Ya, dia tidak menambah, tapi waktu kesembuhannya yang diukur misalnya perkiraan itu sebulan, jadi bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini berarti memperlambat kesembuhan. Nah, jadi kalau kita ditanya uzurnya itu atau sakitnya itu macam apa, lihat aja di salah satu dari 3 perkara ini. Baik. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, rasa kita cukupkan sampai demikian. Ya, salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.